Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kita kembali mengudara di kesempatan sore menjelang lembur ya untuk melihat dari progres persiapan maupun pencapaian yang sudah didapatkan di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Ya, di pantauan sore menjelang lembur ini kita akan memantau full lintasan buat kalian semua untuk melihat dari kondisi lintasan sehabis diguyur hujan cukup lebat tadi siang sampai sore hari ini ya. Dan kita akan lihat juga untuk persiapan di area pedok maupun untuk pengerjaan lanjutan di area tribun yang terus dikerjakan supaya bisa tuntas semuanya. Dan kabar baik juga untuk kesempatan sore hari ini kita akan memantau untuk unboxing patung Pak Presiden Joko Widodo ya yang siap untuk dilakukan pemasangan di lokasi yang sudah disiapkan. Kita akan lihat keseluruhan tentunya. Jadi untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap stay tune untuk bersama channel ini. Ya, sebelum kita maju ke depan untuk melihat kondisi sehabis hujan, kita perhatikan di area race control untuk persiapan terus berlanjut maupun di depan podium ya. Ya, lantai kedua sebelah kiri race control merupakan lokasi untuk podium teman-teman ya. Saat ini masih terus berlangsung untuk persiapannya. Nanti progresnya akan kita terus pantau. Cepat sekali ya, tinggal dilanjutkan untuk pemasangan kerangka-kerangka yang sudah disiapkan untuk tempat podium tersebut. Dan di sini kita beralih ke bagian sebelah kanan untuk melihat pemasangan sejauh ini untuk iklan atau sponsor yang berada di depan tribun yang ada di sini. Ya, seperti yang kita perhatikan sudah cukup panjang ya dari belakang menuju ke depan sana, maupun pemasangan sampai saat ini terus berlangsung tentunya untuk mempersiapkan segala sesuatu. Ya, di area tribun premium grandstand yang berada di bagian sebelah kanan ini bisa kita perhatikan pemandangannya ya, bisa kita lihat para pembalap yang akan mulai start di sini. Ya, cukup bagus ya untuk view yang berada di atau pemandangan yang bisa kita lihat di premium grandstand yang ada di sana. Selain itu juga untuk area pedok seperti yang kita perhatikan di sini untuk masing-masing garasi sudah bersiap-siap itu. Untuk material-material logistik yang berada di bagian depan tadi siang kita lihat di sini sudah dimasukkan ke dalam tentunya untuk persiapan segala sesuatunya sampai saat ini bisa kita lihat bersama-sama. Pengerjaan terus berlangsung di sirkuit Mandalika di pantauan sore menjelang lembur ini ya. Baik penataan, perbaikan sedikit di jalur menuju ke pit lane yang berada di sini seperti yang kita lihat untuk drainase horizontal sisi samping sebelah kanan atau depan pedok ya. Nah, ini terus dilakukan penataan lebih lanjut ya, pembersihan di bagian lubang-lubangnya tentunya yang mungkin agak sedikit tertutup tentunya diperbaiki supaya lancar untuk aliran air yang berada di bagian depan sini ketika terjadi hujan seperti ini. Ya, sejauh yang kita pantau untuk sirkuit Mandalika di bagian track lane semuanya aman, terkendali ya, tidak ada genangan yang begitu mengkhawatirkan tentu. Jadi untuk fungsi drainase horizontal sisi kiri dan kanan semuanya aman, terkendali. Ya, begitu juga di bagian belakang kita akan menuju ke belakang ini untuk melihat kondisi persiapan di segala sesuatunya. Baik di area festival maupun untuk teman-teman yang akan berada di bagian tengah nantinya ya, untuk general admission akan berada di bagian festival ini tentu. Atau melihat dari layar lebar yang akan dibuat di sini untuk menyaksikan para pembalap yang lagi berpacu kecepatan. Ya, tadi siang kita lihat di sini ya beberapa bangunan-bangunan atau tenda-tenda terus dilakukan persiapan. Seperti yang kita perhatikan di sini untuk panggung dan sebagainya sudah terlihat dengan jelas dari pantauan udara, walaupun ada sedikit masih becek-becek ya. Tidak ada masalah tentunya karena ini memang hujan, wajar-wajar saja teman-teman ya. Tetapi intinya di bagian track lane semuanya aman, terkendali untuk kita bisa mengadakan ajang balapan nanti. Ya, di sini juga terlihat ya beberapa bangunan yang terus dilakukan perakitan atau kerangka-kerangka. Seperti yang kita lihat nanti akan memeriahkan di bagian area festival untuk menyambut ajang balapan atau memeriahkan dari hari tanggal 18 sampai 20 tersebut.
Dan di sini kita lanjut untuk melihat di bagian belakang paddock area. Seperti yang kita perhatikan, ramai sekali aktivitas menjelang MotoGP ini ya. Untuk logistik para pembalap maupun kru ofisial nantinya akan berada di bagian belakang ini ya. Untuk spare part dan lain-lain juga. Perlengkapan semuanya ada di belakang ini. Untuk makan dan sebagainya juga sudah disiapkan untuk para pembalap, kru dan lain-lain. Ya, sejauh yang kita pantau untuk persiapan terus berlangsung, walaupun saat ini masih diguyur hujan untuk sirkuit Mandalika ya. Mudah-mudahan saja di ajang balapan nantinya hujan sudah tidak mengguyur kembali sehingga kita bisa menyaksikan para pembalap dunia tersebut berpacu kecepatan dengan baik ya untuk kondisi cuaca, mudah-mudahan saja baik seperti itu. Ya, di sini untuk persiapannya juga sudah kita perhatikan bersama-sama dari tadi siang sampai saat ini masih dilakukan ya di segala lini tentunya supaya semuanya terlihat lebih siap, lebih mantap nantinya untuk gelaran MotoGP Mandalika ini. Dan kita sudah berada di belakang race control, pasnya di sini ya, atau di bagian gardu PLN. Sudah yang kita perhatikan juga untuk penataan pengoneksian terus berlanjut di beberapa bagian. Ini sudah sore memang ya, para pekerja sudah mulai rehat separuhnya untuk melanjutkan makan terlebih dahulu tentu. Setelah itu akan keluar kembali di sore nanti menjelang lembur. Maksud kita di malam nanti untuk melanjutkan aktivitas pengerjaan. Ya, di area PLN di depan ini terlihat pemasangan untuk coupling block sudah dilakukan. Jadi kenapa tidak dilakukan pemasangan atau pengecoran secara menyeluruh di bagian area gardu PLN teman-teman? Sering sekali kita bilang ya, karena di area tersebut memang harus seperti itu, tidak boleh dicor atau diaspal karena berbahaya sekali ketika terjadi konsleting dan lain-lain. Seperti itu. Ya, di sini kita akan melihat juga untuk material maupun persiapan yang terus dilakukan, pembuatan tenda dan berbagai hal lainnya yang terus dipersiapkan untuk menyambut event besar ya yang sebentar lagi kita akan saksikan bersama-sama. Dan kita akan lanjut ke depan untuk melihat proses di sore hari ini yang kita nantikan. Luar biasa sekali, banyak sekali dipertanyakan oleh teman-teman. Kapan untuk patung Pak Presiden akan dipasang? Ya, terjawab sudah ya. Di sore hari ini sudah mulai dibuka untuk box yang selama ini ya sudah lama sekali ya, kurang lebih dari 2 minggu yang lalu kita lihat untuk box masih terparkir di sini dan sekarang sudah dibuka. Ternyata di sini adalah patung Pak Presiden Jokowi yang dibuat dari tembaga tersebut ya. Nah, saat ini sudah siap untuk pemasangan patung Pak Presiden ini di bagian area yang sudah ditentukan. Ya, seperti ini modelnya, kesibukannya ya terus dilakukan. Di dalam sana dilakukan pengecekan dan siap untuk diangkat dan dipindahkan ke bagian kemungkinan ya seperti rencana di bagian pintu gerbang utama atau di depan tunnel pertama tersebut. Dimana di sana juga sudah disiapkan untuk alat krem untuk menyambut dari persiapan pemasangan. Kalau kita perhatikan ya, mudah-mudahan saja tidak miss seperti yang kita bilang ya, pemasangan akan berada di bagian depan sana supaya terlihat lebih mantap nantinya. Ya, kita berada di jalur tunnel dan seperti inilah kondisinya sehabis hujan ya. Masih ada beberapa bagian tentunya wajar ya kalau memang hujan seperti ini. Tapi ini sudah dilakukan untuk penghampar lapisan agregat teman-teman. Jadi walaupun kita berada di situ tidak akan terlalu terkena nanti ya untuk bagian-bagian yang ada di sana ketika hujan tentunya karena memang sudah dilapisi lapisan agregat atau lapisan atasnya ya. Jadi semuanya aman ketika hujan seperti ini pun kendaraan bisa berjalan seperti itu. Ya, di sini kita kembali ke track land untuk melihat persiapan juga yang terus dilakukan di VIP Village atau Deluxe Class yang berada di samping sisi sebelah kiri track yang kapasitasnya 2.100 orang bisa menampung untuk Deluxe Class atau VIP Village ini teman-teman. Jadi di sini sudah oke sekali, pemasangan masih diselesaikan ya untuk penyempurnaan di bagian kanopi depannya atau atasnya. Kalau kita lihat bersama-sama, kursi-kursi sudah terpasang di sore hari ini pada tanggal 12 Maret 2022. Tentunya segala lini, segala sektor terus akan dipercepat untuk progres dari persiapan menyambut balapan nanti.
Dan di sini kita sudah berada di tikungan pertama. Seperti yang kita perhatikan, tidak ada genangan ya. Bisa diperhatikan bersama-sama dengan seksama teman-teman. Tidak ada ya genangan yang begitu mengkhawatirkan seperti yang kita bilang di bagian track lane. Semuanya sudah oke, maupun pengecatan sudah dilakukan pembilasan. Seperti di tikungan ke-17 tadi di bagian sebelah kanan yang kita lihat tadi bekas atau sisi sebelah kanannya yang sudah dilakukan resurfacing untuk bagian track lane sudah dilakukan pengecatan. Begitu juga di tikungan pertama menuju tikungan kedua ya, terlihat sangat signifikan dari capaian sejauh ini untuk area tribun juga di bagian samping sebelah kanan ini, maupun penempatan untuk toilet dan berbagai hal yang dibutuhkan oleh para penonton nantinya di sini ya, sudah disiapkan oleh para penyelenggara tentu. Dan di sini kita akan lanjut untuk melihat di tikungan kedua, 3 maupun untuk pemasangan di concrete barrier, yaitu iklan atau sponsor ya. Jadi seperti yang kita perhatikan semuanya terus dilakukan pemasangan sampai saat ini. Maupun untuk pemasangan tire barrier akan terus dilakukan di beberapa bagian yang memang dianggap ya dilapisi supaya lebih kuat nantinya. Untuk air vent juga seperti ya, supaya terlihat lebih mantap dan lebih aman, lebih safety buat para pembalap nanti. Ya, sejauh yang kita lihat bersama-sama di Mega Project Street Circuit Mandalika ini, saat ini memang masih terguyur hujan, dan saat kita terbang ini juga masih gerimis-gerimis. Tapi tidak ada masalah ya, kita terus terbang untuk memperlihatkan dari kondisi terkini sirkuit Mandalika pada tanggal 12 Maret ini tentu. Oke, di sini kita lanjut kembali dari tikungan ke-6, 7 menuju ke-8 sampai tunnel kedua juga sudah dilakukan pengaspalan dari jalur tunnel pertama menuju tunnel kedua sampai menuju ke Bukit 360. Saat ini sudah selesai dilakukan, tinggal penataan saja di samping kiri kanannya ya. Terus dilakukan untuk pemadatan penghamparan supaya terlihat lebih siap nanti. Dan kita akan melihat juga untuk observasi atau bangunan observation deck yang berada di Bukit Tikungan 9, 10 menuju ke 11 atau Bukit 360 yang ada di sana. Pengerjaan sampai sore hari ini terus berlanjut di sana ya, untuk mempersiapkan dari bangunan observation deck yang ada. Ya, pemasangan untuk dindingnya seperti bagian lantai kedua, lantai atasnya ya, terus dikerjakan untuk pemasangan kaca-kaca bentuknya seperti itu, dan dilengkapi dengan fasilitas yang sudah ada tentunya untuk para tamu negara, para sultan nantinya juga bisa berada di sini ya. Tidak menutup kemungkinan akan dijadikan sebagai tribun super VVIP juga kalau kita perhatikan bersama-sama dari kondisi maupun progres yang ada di sini ya. Nah, dibuatkan untuk penyekat atau dinding di bagian bawahnya tersebut kemungkinan nanti akan dilengkapi dengan fasilitas seperti teman-teman banyak yang berkomentar restoran dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Seperti itu ya, ketika ada ajang balapan seperti ini tentunya sangat diutamakan di bagian observasi ini, sangat penting sekali. Ya, selain itu juga untuk keindahan di Bukit 360 luar biasa. Memang kita bisa melihat keindahan alam di sekitaran seperti pantai-pantai yang ada di depan sana. Laut lepas dengan pasir warna putih ya. Memang sangat memanjakan mata sekali ketika kita berada di atas Bukit 360 tersebut. Ya, terpantau di sisi utara sana ya, untuk awannya sangat gelap sekali. Dan di sana masih terjadi hujan ya, tetapi di sini kita masih memantau buat kalian semua untuk melihat dari kondisi persiapan sejauh ini di sirkuit Mandalika untuk mengadakan balapan atau ajang balapan yang sudah kita nantikan bersama-sama. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi sore menjelang lembur di zona G yang berada di tikungan ke-12. Juga terlihat pemasangan kursi penonton sudah mulai terlihat terpasang semua ya. Maupun pengerjaan di bagian tengah yang kita lihat tadi siang juga masih akan terus dikerjakan supaya lebih rapi ya kelihatannya di bagian tengah tersebut. Dari sini kita akan lanjut melihat di bagian tikungan ke-13 maupun 14 sampai ke jalur provinsi, di mana pengerjaan masih terus berlangsung juga untuk progres persiapan di pembuatan untuk area trotoar. Taman-taman di situ masih dikerjakan ya supaya terlihat lebih indah. Ya, di area zona H yang berada di sini, mungkin teman-teman sudah membeli tiket semuanya.
Ya buruan ya, karena tiket sudah mau habis nih teman-teman. Jadi tinggal beberapa saja untuk hari Jumat, hari Sabtu tersebut masih tersedia ya untuk tiket MotoGP tersebut. Ya, di sini terpantau juga di kamera udara kita untuk layar lebar juga akan disiapkan untuk para penonton nantinya ya, maupun untuk pengerjaan yang bisa kita pantau di zona I. Yang berada di luar ini semuanya sudah safe sekali, penataan juga terus berlanjut di bagian luarnya untuk persiapan segala sesuatu. Nantinya juga ada pernak-pernik yang akan dijual ya di bagian sisi belakang ini kalau kita lihat bersama-sama. Ya nanti akan disiapkan untuk UMKM yang berada di bazar juga bisa ke sini ya untuk memasarkan dari produk mereka untuk dijual bersama-sama seperti itu. Ya, kita akan lanjut ke depan untuk melihat situasi di zona J juga sudah safe. Di sana sudah terpasang semuanya untuk kursi maupun persiapan di toilet portable dan tenda-tenda juga dibuat di sana ya untuk para pekerja nanti atau para kru ya, koordinator semuanya yang sudah disiapkan di tempat masing-masing untuk mengamankan dari jalannya menonton ya di MotoGP. Dan di sini kita lanjut untuk menuju ke jalur provinsi di mana pengerjaan dari depan SPBU sudah dilakukan pengaspalan sampai menuju ke Bundaran Sunggung. Ya, jadi sayangnya tadi tidak sempat karena memang hujan deras sekali. Nah, ini seperti yang kita perhatikan. Besok insya Allah kita akan buatkan video darat karena memang untuk lusa sudah tidak bisa terbang teman-teman. Jadi kita akan buatkan buat kalian semua untuk video darat dari Bundaran Sunggung menuju ke depan SPBU ini sudah dilakukan pengaspalan. Tinggal saat ini masih dipersiapkan untuk lapisan Primeco di depan sana atau jalur sisi kirinya untuk dilanjutkan pengaspalan supaya tersambung kelihatan dari depan SPBU menuju ke Bundaran Sunggung di timur sana. Begitu juga menuju ke bagian sisi barat yang kita sempat terbang tadi siang ya, akan terus dilakukan untuk persiapan supaya terlihat lebih rapi. Ya, di area trotoar depan ini terus terlihat semakin indah sekali ini ya, terpasang untuk trotoar-trotoar yang berada di sini maupun untuk taman-taman yang sudah dibuat sangat hijau sekali. Apalagi ketika hujan begini ya, tidak perlu disiram ya, langsung disiram oleh air hujan, maka rumput-rumput atau tanaman di sana tumbuh dengan lebatnya. Luar biasa, mantap sekali. Ya, di sini kita lanjut untuk melihat kondisi di jalur tunnel pertama ya, yang berada di sana untuk pengerjaan akan segera kita lihat ya, pemasangan patung Pak Presiden Joko Widodo. Seperti yang kita perhatikan, alat krem yang kita bilang tadi sudah standby di depan ini. Artinya mungkin akan dipasang di sini teman-teman ya. Kita tidak berani bilang ya akan dipasang di sini karena memang untuk patung Pak Presiden tersebut kemungkinan akan berada di sisi barat atau sisi depan ini. Dimanakah nanti yang dianggap sangat bagus sekali ya untuk melihat dari posisinya, di sanalah akan diletakkan seperti itu. Ya, kita akan lihat kembali. Kita masih penasaran ya, tadi sempat kita lihat juga, tapi kita kembali di sini untuk melihat patung Pak Presiden yang saat ini sudah mulai dipersiapkan. Ini dia. Oke, jadi sudah bersiap-siap ini, menunggu aba-aba ya untuk segera diangkat oleh alat krem yang ada di sini. Kita lebih bawah ini untuk melihat lebih detail. Apakah benar? Ya, banyak sekali yang bertanya ya. Benar ini ya, bahwa ini adalah patung Pak Presiden yang saat ini sudah siap-siap untuk diangkat dari box yang ada di sini untuk dipindahkan dan siap untuk dipasang. Luar biasa sekali. Jadi kita semakin optimis ya dengan melihat kondisi persiapan sejauh ini yang bisa kita bagikan buat kalian semua di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Tetap optimis dan selalu kita akan pantau buat kalian semua ya. Mulai dari persiapan maupun aksi balapan para pembalap, nanti kita akan terus update buat teman-teman semua. Untuk itu mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi buat kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila di narasi dan visual kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like dan subscribe. Akhir kata, sampai di sini saja perjumpaan kita ya di sore hari ini. Dan apabila teman-teman belum membeli tiket, silahkan ya segera supaya kita bisa bertemu di sirkuit Mandalika. Untuk itu, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.